Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong kami, memampukan kami melewati semua. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut studi, otak kita memiliki apa yang disebut dengan kurva lupa atau forgetting curve. Informasi akan hilang dengan cepat kalau tidak diulang. Itu sebabnya dianjurkan agar kita berusaha untuk mengulang-ulang sesuatu yang kita ingin ingat atau sesuatu yang kita sedang pelajari. Pengulangan itu perlu dilakukan tiap hari, tiap minggu, dan tiap bulan. Dan pengulangan itu akan memperkuat daya ingat kita secara permanen. Tidak heran saudara, firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk kita mengulang-ulang, membaca dan memperdengarkan firman Tuhan. Karena otak kita seringkali lupa, maka penting bagi kita untuk selalu belajar firman Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Itu semua memantapkan otak kita untuk mengingat Tuhan, mengingat firman-Nya secara permanen. Kalau kita jarang ke gereja, jarang mendengar firman Tuhan, lama-lama otak kita akan lupa terhadap kebenaran firman dan bisa dengan mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak benar. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 12 ini dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Firman Tuhan dalam ayat ini mengajar kita untuk tidak melupakan 3 hal, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mengapa penting untuk mengingat akan perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan? Tidak lain adalah supaya kita senantiasa percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Kalau di masa lalu Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat yang heran, maka saat ini dan seterusnya di hari-hari ke depan Tuhan juga masih bisa mengerjakan keajaiban dan mujizatnya bagi kita dalam segala persoalan yang kita alami. Mengingat perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan juga penting bagi kita untuk kita lakukan agar kita senantiasa mengingat siapa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan penolong. Dia adalah Tuhan yang sudah seharusnya dan selayaknya kita puji dan sembah. Dengan mengingat akan mujizat dan perbuatannya yang ajaib, kita akan mengalami sukacita dan pengharapan bahwa dalam segala keadaan kita punya pribadi yang kepadanya kita dapat bersandar. Nah, di sini saudara, ada hal yang ketiga yang perlu untuk kita ingat, yaitu penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mengapa kita perlu mengingat akan penghukuman-penghukuman Tuhan? Tidak lain adalah supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam ketaatan yang sungguh. Menyadari bahwa setiap dosa dan kesalahan kita mempunyai konsekuensi. Ada akibat yang akan terjadi dari keberdosaan kita.
Kalau kita tidak taat, kalau kita hidup menyimpang, maka akan ada penghukuman. Bahkan penghukuman kekal menanti kalau kita hidup dalam ketidaktaatan dan kemurtatan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, ingatlah selalu akan perbuatan ajaib Tuhan, mujizat-mujizatnya yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Hiduplah dalam ketaatan pada firman Tuhan, supaya kita selalu ada dalam kasih karunia-Nya dan mengalami berkat serta keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-mujizat-Mu, dan penghukuman yang Tuhan firmankan. Berikan kami pengertian yang lebih lagi, Roh Kudus, untuk semakin memahami akan firman-Mu Tuhan, dan menghidupinya dalam keseharian kami. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu mengulang-ulang akan firman-Mu. Setiap hari kami membaca, mendengar firman, agar kami tidak melupakannya. Dan tolong kami supaya kami konsisten untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan segala yang Tuhan perintahkan, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu, Roh Kudus, melangkah dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar dan mujizat yang dinyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.